Batu Kriang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Nusa Cendana Kupang. Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMA Negeri 1 Batu Kriang Utara. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Siap berdiri. Beri salam. Berdoa dulu ya, semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat ya. Jadi silakan pimpin berdoa dulu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu cek kehadiran tim ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir. Ini yang diharapkan ya, ketika proses pembelajaran itu semua siswa hadir ya. Alhamdulillah. Kegiatan pembelajaran itu suasana akan menyenangkan ketika siswa itu aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ya. Hari ini apakah kalian tetap semangat? Semangat. Materi kita hari ini masih mengenai pendapatan nasional ya, adalah menghitung pendapatan nasional. Pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas tentang komponen pendapatan nasional. Apa saja yang termasuk dalam komponen pendapatan nasional? Yang pertama GNP, yang kedua GDP, NNP, NNI, PI dan DI. Dan itu komponen dalam pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan indikator untuk menilai kemajuan perekonomian suatu negara. Karena menghitung pendapatan nasional itu kita bisa mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pendapatan nasional dihitung ya untuk mengetahui seberapa besar pendapatan nasional yang dihasilkan oleh suatu negara. Nah, dari hasil pendapatan nasional itu nanti kita bisa menentukan bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Untuk materi kita kali ini mempelajari tentang metode perhitungan pendapatan nasional. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang akan dikuasai oleh siswa. Pertama di sini adalah kompetensi dasarnya mendeskripsikan tentang konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional. Dengan indikator pencapaian menjelaskan metode penghitungan pendapatan nasional dengan menggunakan metode produksi, pendapatan dan pengeluaran. Dan untuk kompetensi keterampilannya di sini nanti akan menyajikan perhitungan pendapatan nasional. Ya. Ini kalian akan menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan beberapa pendekatan. Dalam melakukan kegiatan pembelajaran ini nanti ada beberapa hal penting yang harus kita sepakati bersama ya. Jadi metode pembelajaran yang akan kita lakukan adalah dengan menerapkan model pembelajaran discovery learning. Pembelajaran discovery learning ini nanti akan siswa menemukan sendiri konsep materi dari apa yang dipelajari. Jadi siswa sendiri yang akan menemukan sendiri ya, mengidentifikasi masalah, kemudian mengumpulkan masalah, kemudian mengolah data dari apa yang ditemukan dalam identifikasi masalah. Kemudian nanti itu yang dipresentasikan ya,
kegiatan berdiskusi dan presentasi, nanti ada poin penilaiannya ya, dari kegiatan diskusi, kemudian dari kegiatan presentasi juga nanti ada poin penilaiannya. Oleh karena itu Bu minta kalian itu harus aktif ya. Bisa dipahami? Bisa. Untuk kelompok dulu, kita pakai yang kemarin aja ya. Jadi ada 6 kelompok ya. Bagikan KBD-nya ya, sama teman. Sebelum mendiskusikan materi yang ada di RKPD ini, Ibu akan menayangkan video pembelajaran mengenai metode penghitungan pendapatan nasional. Ya. Ibu minta nanti ya masing-masing kelompok mengamati video pembelajaran ini ya. Dengan kompetensi dasar yaitu menganalisis konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional serta menyajikan hasil penghitungan pendapatan nasional. Adapun hal yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah menghitung besarnya pendapatan nasional menggunakan metode produksi, metode pendapatan, dan metode pengeluaran. Kita mulai dari metode yang pertama yaitu metode produksi. Kegiatan produksi itu kan kegiatan yang menciptakan nilai tambah atau value add. Nah, jadi pada penghitungan menggunakan pendekatan produksi menggunakan rumus seperti ini. Harga barang pertama dikali jumlah barang yang pertama. P itu price, harga, Q itu quantity, jumlah barang. Kemudian ditambah dengan harga barang yang kedua kali jumlah barang yang kedua. Dan seterusnya, berapa jumlah barang yang dihasilkan oleh suatu negara tersebut. Jadi ini tak hingga atau jumlahnya disesuaikan dengan jumlah produksi dari suatu negara tersebut. Ini misalnya contoh saja nih, contoh saja tabel penghitungan dari satu produk aja yaitu produk baju. Nah misalnya seperti ini, kapas harganya 12.000, maka karena kapas ini adalah produk awal nilai tambahnya masih kita hitung penuh 12.000. Nah kapas yang dihasilkan misalnya 10, maka 12 kali 10 P kali Q 120.000, 12 kali 10. Kemudian kapas kan dipintal menjadi benang. Nah, benang harganya 16.000. Ketika benang itu yang terjual 10, tidak harga benang 16.000 kali 10, tapi nilai tambahnya saja 12 ke 16. Karena benang ini berasal dari kapas, maka nilai tambahnya aja 12 menjadi 16, nilai tambahnya itu 4.000. Maka yang dihitung hanya 4.000 kali 10, maka nilai tambahnya sebesar 40.000 aja. Kemudian kain itu berasal dari benang. Benang diolah menjadi kain, harga kain 26.000. Maka nilai tambahnya, harga untuk kain nilai tambahnya hanya selisih dari 16.000 dan 26.000 yaitu 10.000. Maka jika jumlah kain itu 10, maka yang dihitung adalah 10.000 kali 10, tidak 26.000. Maka ketemu 100.000, 10.000 kali 10. Kemudian ketika kain sudah dijahit menjadi sebuah baju dijual, maka baju itu harganya menjadi 50.000. Nilai tambahnya selisih dari 26 dan 50.000 ini adalah 24.000. P 1 kali Q1 dari produk baju saja itu hasilnya sebesar 500.000 ya. Jadi tidak harga ini dikali ini, tapi nilai tambahnya. Jadi untuk produk baju yang dihitung adalah tambahan nilainya, nilai tambah. Kalau dihitung satu persatu nanti jumlahnya akan banyak. Nah jadi seperti itu. Ini contoh aja tabel penghitungan pendapatan produk baju. Ini contoh satu saja, P1 kali Q1. Nanti bisa diteruskan produk apa lagi, P2 kali Q2 dan ditambahkan begitu selanjutnya sesuai dengan jumlah produksi dari negara tersebut. Nah yang kedua yaitu metode pendapatan rumah tangga konsumen. Faktor produksi itu ketika RTK menyerahkan faktor produksi, maka dia akan mendapatkan pendapatan atau balas jasa. Balas jasa dari faktor produksi yang diserahkan.
yang berupa sewa, upah, bunga, dan laba usaha. Masih ingat ya, sewa itu ketika RTK menyerahkan apa? SDA, sumber daya alam. Upah ini ketika RTK menyerahkan SDM, faktor produksi berupa SDM. Bunga adalah balas jasa ketika RTK menyerahkan faktor produksi berupa modal. Sedangkan laba usaha adalah balas jasa ketika rumah tangga konsumen itu menyerahkan kewirausahaan dari SDA. W itu adalah W atau upah atau gaji berupa balas jasa dari SDM. Kemudian I dari kata interest atau bunga merupakan balas jasa dari modal. Dan P itu adalah dari kata profit merupakan balas jasa dari laba. Agar lebih jelasnya kita ke contoh soal. Soal yang pertama, perhatikan data berikut. Dari W ditambah I ditambah P. Rent, weight, interest, profit. Kita cari mana yang rent, weight, interest, dan profit. Kita hanya mencari data yang digunakan. Jika ada data yang tidak digunakan, maka itu adalah data pengganggu. Maka hati-hatilah dengan data pengganggu. Tujuannya memang membuat kalian bingung. Nah, ini digunakan untuk apa ya? Untuk ganggu kamu. Kita pilih satu-satu dulu ya. R atau rent atau sewa. Kita cari yang berhubungan dengan pendapatan nasional menggunakan metode pendapatan sebesar 2.190. Nah, yang ketiga yaitu metode pengeluaran. Penghitungan dengan menggunakan metode pengeluaran ini dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi, yaitu rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri suatu negara pada periode tertentu. Jenis pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi itu terdiri dari yang pertama adalah pengeluaran untuk konsumsi atau biasa simbolnya adalah C. Yang kedua adalah pengeluaran untuk investasi atau I. Yang ketiga adalah pengeluaran untuk pemerintah atau government. Kemudian pengeluaran untuk ekspor atau X dan impor adalah M. Jika dihubungkan, maka untuk mencari peroleh dari konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor dikurangi impor. Agar lebih jelasnya kita ke contoh soal. Nah, ini soalnya. Perhatikan data berikut. Dari data tersebut hitunglah pendapatan nasional dengan pendekatan ditambah G ditambah X dikurangi M. C di sini maksudnya adalah konsumsi. Kita cari data konsumsi. Nah, ini 800. Kemudian I di sini maksudnya adalah investasi. Hati-hati ya. Nah, ini investasi. I kalau ada pendekatan pengeluaran itu investasi. Kemudian M di sini adalah impor. Nah, ini data impor 500. Sudah ketemu semua angkanya, tinggal kita pindahkan ke sini. 800 ditambah 600 ditambah 620 ditambah 200 dikurangi 500, hasilnya adalah 1720. Nah, ini berarti besarnya pendapatan nasional menggunakan metode pengeluaran. Jadi intinya kalian harus mengidentifikasi data apa sih yang dibutuhkan. Jika metode pengeluaran itu data apa saja. Jika metode tadi ya video pembelajaran yang menjelaskan tentang metode penghitungan pendapatan nasional. Dari tayangan video pembelajaran tadi ada berapa metode perhitungan pendapatan? 3. Apa saja? Produksi, pendapatan, dan di video pembelajaran tadi sudah dijelaskan tentang cara menghitung pendapatan nasional ya, rumus dan cara menghitungnya sudah ditayangkan tadi ya di video pembelajaran. Nah, sekarang tugas kalian adalah RKPD sudah diberikan ya, sama bahkan aja. Nanti masing-masing kelompok akan berdiskusi untuk menyelesaikan soal yang ada di LKPD ya. Nanti masing-masing kelompok itu mengumpulkan data ya, itu yang akan diselesaikan oleh masing-masing
30 menit ya, bisa menentukannya aku dikasih 30 menit untuk menyelesaikan soal. Silakan dikerjakan. Belum jelas, silakan ditanyakan ya. Jadi nanti Ibu akan berikan penilaian ya. Sudah selesai dikerjakan? Untuk waktunya ya 30 menit. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi oleh masing-masing kelompok. Yang nomor 1. Ya, berarti kelompok 1. Ya, kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya mewakili teman-teman dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian pendapatan nasional dengan pendekatan A. Produksi, B. Pendapatan, C. Pengeluaran. Yang pertama, pendekatan produksi. Pendekatan produksi yaitu menjumlahkan nilai produksi tiap-tiap sektor ekonomi atau menjumlahkan secara keseluruhan nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan yaitu menjumlahkan seluruh penerimaan atas faktor produksi seperti upah, sewa, bunga, dan laba. Dan yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran yaitu menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh para penerima pendapatan. Itu saja pengertian dari faktor produksi, pendapatan, pengeluaran. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi atau yang mau bertanya yang belum jelas, silakan. Apa yang dimaksud dengan nilai tambah dalam produksi dan jelaskan dengan contohnya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Erlina dengan pertanyaan apa yang dimaksud dengan nilai tambah dalam produksi dan jelaskan dengan contohnya. Nilai tambah adalah selisih antara nilai produksi atau output dengan nilai dari biaya untuk proses produksi atau input. Contohnya, misalkan pengusaha roti membuat roti dengan tepung terigu sebagai bahan bakunya dengan harga 750 dan menjual roti dengan harga Rp1.000. Mungkin ada kelompok lain yang mengajukan pertanyaan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal yang berikutnya, kelompok berapa yang siap? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 mewakili teman-teman saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami untuk menjawab pertanyaan nomor 2, yakni mengapa dalam perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dilakukan dengan cara menghitung nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi yang dihasilkan perusahaan. Jawabannya adalah untuk menghindari perhitungan ganda atau perhitungan 2 kali. Apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menanggapi? Dari kelompok 3, mengapa dalam metode produksi tidak boleh menghitung 2 kali atau
tiga kelompoknya. Nah, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Kelompok siapa? Ya, kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan jawaban dari nomor 3. Jelaskan rumus untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan. Rumus pertama, pendekatan produksi. Pendapatan nasional sama dengan tingkat harga 1 dikali jumlah produk 1 ditambah tingkat harga 2 dikali jumlah produk 2 dan seterusnya. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Pendapatan nasional sama dengan sewa ditambah upah ditambah bunga ditambah laba. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Pendapatan nasional sama dengan pengeluaran masyarakat ditambah pengeluaran pengusaha ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor dikurangi impor. Silahkan, ada yang mau bertanya? Silakan kelompok yang lain menanggapi. Apakah besarnya pendapatan nasional melalui metode penerimaan, metode pengeluaran, dan metode produksi selalu hasilnya sama atau tidak? Terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya tidak, karena pendekatan yang menyatakan pendapatan nasional yang diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi. Gimana? Jelas. Dan dari kelompok saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang dilakukan oleh kelompok 3 ya, mengenai metode perhitungan pendapatan nasional dengan produksi. Kita lanjut ke kelompok yang berikutnya. Berarti soal yang nomor 4. Kelompoknya siapa yang tampil? Kelompok 2 ya. Berarti kelompok 2. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pendapatan dengan metode produksi, yaitu dengan cara harga awal yaitu kapas 15.000 dengan nilai tambahnya tetap 15.000, dan harga benang yaitu harga biaya produksi dikurangi tahapan produksi yaitu 17.000 dikurangi 15.000 sama dengan 2.000. Selanjutnya harga nilai tambah untuk kain yaitu 8.000 didapatkan dengan cara 25.000 dikurangi 17.000 sehingga menghasilkan harga nilai tambah yaitu 8.000. Selanjutnya untuk nilai tambah baju yaitu harga produksinya 32.000 dikurangi 25.000 sehingga menghasilkan 7.000. Semuanya dijumlahkan sehingga menghasilkan 32.000. Sekian dari kelompok kami. Adakah yang ingin bertanya? Ada mungkin kelompok yang tidak sama nilainya. Itu metode produksi itu nilai tambahnya sebesar 32.000. Ya, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tadi ya presentasi dari kelompok 2 ya. Yang terakhir kali ini kelompok terakhir ya, kelompok 5. Nah, silakan kelompok 5. Baiklah teman-teman, saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu dengan cara menggunakan pendekatan pendapatan
dan pendekatan pengeluaran, yaitu Y sama dengan R ditambah W ditambah I dan ditambah P. R-nya sama dengan sewa, W-nya sama dengan upah, I-nya sama dengan bunga, dan P-nya sama dengan laba. Jadi R-nya sewanya sama dengan 1.150 ditambah dengan upah sama dengan 5.000 ditambah dengan bunga sama dengan 13.000 dan ditambah dengan laba 1.050. Setelah itu kita menjumlahkan semua ini dan akan menghasilkan 20.200. Baik, cara yang kedua adalah pendekatan pengeluaran, yaitu kita langsung saja ke rumusnya. Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi Y. Jadi C-nya ini sama dengan pengeluaran konsumsi dan I-nya ini pengeluaran perusahaan dan G-nya pengeluaran pemerintah dan X-nya sama dengan ekspor dan impor. Jadi C-nya kita langsung saja masukkan. Pengeluaran konsumsi sama dengan 16.180 dan pengeluaran perusahaan 6.040 ditambah dengan pengeluaran pemerintah 4.450 dan ekspornya 400 dikurangi impornya 250. Jadi hasilnya 26.820. Jelas teman-teman? Mungkin ada yang mau menambahkan atau bertanya? Baiklah, kalau tidak ada yang mau menambahkan atau bertanya, sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Dari kelompok 1 sampai kelompok 5 ya. Nah, dari materi tentang metode perhitungan pendapatan nasional, ada 3 pendekatan ya. Yang kita simpulkan ya, ada 3 pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan Produksi, pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran. ya, pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Apakah sama hasil dari perhitungan ketiga pendekatan tadi? Saya mau menjawab, Bu. Ya, silakan. Karena rumusnya berbeda dan komponen dalam rumusnya juga berbeda. Ya. Dari rumusnya akan berbeda, otomatis komponennya juga berbeda. Bahas ya dari diskusi tadi, ada yang masih belum dipahami? Boleh ditanyakan ya, bagi siswa yang belum paham, silakan ditanyakan. Tapi sudah paham ya? Nah, sekarang ya kita sama-sama tapi semuanya ini tadi ya kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini. Bu minta kalian menyimpulkan materi pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan Aulanya. Jadi saya akan menyimpulkan materi tentang cara menghitung pendapatan nasional. Jadi kesimpulannya adalah dalam menghitung pendapatan nasional ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi yang cara menghitungnya itu menjumlahkan nilai tambah. Kenapa nilai tambah? Untuk menghindari perhitungan ganda atau perhitungan 2 kali. Yang kedua, pendekatan pendapatan, yaitu dengan cara menambah semua pendapatan, yaitu sewa ditambah upah ditambah bunga ditambah laba. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran, yaitu dengan cara menjumlahkan semua pengeluaran seperti
Konsumsi ditambah investasi, ditambah pengeluaran pemerintah, ditambah ekspor, dikurangi impor. Jadi ya, setiap kita selesai pembelajaran ya, materi yang sudah disampaikan oleh Bapak, disampaikan oleh Bapak atau Bu Guru ya, juga siswa itu kan nanti akan bisa menyimpulkan materi pembelajaran yang dipelajari hari itu ya. Nah, jadi sudah disampaikan oleh kami ya bahwa metode perhitungan pendapatan nasional itu ada 3, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran ya. Dengan rumus kalau pendekatan produksi itu adalah menggunakan rumus menjumlahkan nilai tambah. Kemudian pendekatan pendapatan dengan cara menjumlahkan semua pendapatan, yaitu sewa plus upah plus bunga plus tambah. Dan pendekatan pengeluaran adalah dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran ya, dari sektor dari sisi konsumsi, kemudian investasi ditambah dengan pengeluaran ditambah ekspor dikurangi impor. Jadi demikian ya kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu akhiri ya, di antara siswa ada nggak bisa merefleksikan hasil pembelajaran dari hasil kegiatan yang pembelajaran dengan metode discovery learning yang kita lakukan tadi? Ada yang bisa memberikan refleksi? Saya Bu. Ya. Silakan berpikir. Ya baik, menurut saya yang bisa kita dapatkan dari metode pembelajaran discovery learning adalah kita sebagai siswa di sini dapat menemukan sendiri bagaimana konsep, bagaimana metode, bagaimana rumus, dan bagaimana cara penghitungan dalam pendapatan nasional. Selain itu juga karena ini konsepnya kita berdiskusi, di sana juga kita dapat melatih kerjasama antar anggota kelompok. Selain itu juga setelah itu ada presentasi yang dimana presentasi itu bisa digunakan menjadi wadah untuk kita belajar public speaking atau belajar berbicara di depan umum. Dan menurut saya metode pembelajaran discovery learning ini sangat menyenangkan karena dimana kita dilatih untuk mencari materi sendiri tanpa harus kita menunggu untuk dikasih materi oleh Bapak Ibu Guru, melainkan kita juga bisa mencari dan menelaah materi yang akan diberikan. Itu saja Ibu. Jadi kan berharap ya, kalian bisa seperti Nurasikin ya, jadi semangat. Kemudian dari awal pembelajaran itu dia menyimak ya, sehingga bisa merefleksikan. Dari refleksinya itu adalah nanti tentang bagaimana perasaan kita selama pembelajaran itu, kemudian apa sih yang kita dapat dari pembelajaran itu, apa kelebihan dan apa kekurangannya. Nah itu yang dinamakan dengan refleksi. Berarti untuk pertemuan kita pada hari ini tentang materi pendapatan nasional sudah kita tuntaskan ya. Nah sekarang Bu Mita, masing-masing kelompok itu mengumpulkan RKPD-nya ya, nanti untuk Ibu kasih nilai ya. Kumpulkan dulu. Kita sudah menyimpulkan materi pembelajaran, kemudian kita juga melakukan refleksi pembelajaran. Untuk materi berikutnya nanti kita akan membahas tentang perhitungan pendapatan per kapita. Materinya tentang pendapatan per kapita. Silahkan kalian pelajari nanti di buku paket halaman 74 ya. Nah, kemudian nanti untuk oleh-oleh di rumah ya, Ibu kasih PR untuk dikerjakan di rumah. Itu halaman 65 tentang perhitungan pendapatan nasional ya.
Ini kan pakai pilih di soal itu kan ada 3 metode nanti ya. Nah kalian sesuaikan nanti dengan rumusnya mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut ya. Nah, untuk hari ini pembelajaran kita sudah tuntas ya. Marilah pada kesempatan ini kita mengucapkan alhamdulillah kita sudah menuntaskan pembelajaran. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, silakan salah satu dari siswa pimpin untuk berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Kita berdiri, beri salam.